Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan setiap file dari project Powerbank delivery kami. Pertama dan terakhir, ini adalah penjelasan file main.dart. File ini berfungsi sebagai pintu utama untuk menjalankan aplikasi Powerbank delivery kami. Pertama, kami mengimpor patch penting seperti flutter/material.dart untuk antarmuka pengguna dan Firebase Core untuk inisialisasi Firebase. Kami juga mengimpor Firebase Option Dart yang berisi konfigurasi Firebase sesuai platform. Selanjutnya, kami mengimpor semua file halaman yang ada di folder packs, seperti halaman utama, daftar, masuk, beranda, pesanan, akun, toko, pembayaran, ubah informasi, dan pengaturan. Pada fungsi main, kami memastikan semua widget Flutter diinisialisasi terlebih dahulu menggunakan widget Flutter binding ensure initialize. Setelah itu kami menginisialisasi Firebase dengan Firebase initialize menggunakan konfigurasi dari default Firebase option. Terakhir, aplikasi dijalankan dengan memanggil run app dan memuat my app. Di dalam kelas my app, kami menggunakan material app sebagai root aplikasi. Kami menonaktifkan the box show check mode banner, memberi judul aplikasi Powerbank delivery, dan menentukan initial route sebagai slash yang berarti akan membuka halaman utama terlebih dahulu. Kami juga menggunakan onGenerate_route untuk mendefinisikan semua rute navigasi. Di sini setiap nama rute akan diarahkan ke halaman yang sesuai seperti slash ke utama pack, slash daftar ke daftar pack, slash masuk ke masuk pack, slash beranda ke beranda pack, dan seterusnya. Untuk route khusus seperti pembayaran, kami juga menangkap data keranjang yang dikirim dari halaman toko lalu meneruskannya ke pembayaran pack. Terakhir, jika pengguna membuka route yang tidak terdaftar, aplikasi akan menampilkan halaman default dengan teks halaman tidak ditemukan. Secara keseluruhan, file main.dart ini adalah pusat pengaturan navigasi, inisialisasi Firebase, dan entry point aplikasi Powerbank delivery kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan file bernama Firebase Option.dart. File ini sebenarnya auto-generate atau dibuat otomatis menggunakan Flutterfire CLI. Di dalam file ini terdapat pengaturan dan konfigurasi Firebase yang dibutuhkan agar aplikasi saya bisa terhubung ke Firebase. Bisa kita lihat di sini ada kelas bernama Default Firebase Option. Kelas ini berisi beberapa Firebase Option untuk berbagai platform seperti web, Android, iOS, macOS, dan Windows. Fungsi utamanya adalah supaya saat aplikasi dijalankan di platform yang berbeda, dia akan otomatis memilih konfigurasi yang sesuai melalui current platform. Misalnya, kalau aplikasi saya dijalankan di Android, maka akan menggunakan Firebase Option bagian Android seperti APK, App ID, Project ID, dan Stroke Bucket. Begitu juga untuk web dan platform lainnya, semua sudah disiapkan di sini. File ini sangat penting karena jadi jembatan penghubung antara aplikasi Flutter dengan layanan Firebase seperti authentication, cloud, Firestore, dan lain-lain. Terakhir, file ini biasanya tidak perlu diubah secara manual karena sudah sesuai saat pertama kali kita konfigurasi Firebase di project Flutter. Selanjutnya, ini adalah file bernama utama pack.dart. File ini berisi tampilan halaman utama dari aplikasi yang kami buat. Pertama, kami mengimpor patch Flutter material.dart yang menyediakan berbagai widget bawaan Flutter. Di sini ada kelas utama packs yang merupakan turunan dari stateless widget. Karena halaman ini hanya menampilkan tampilan tanpa ada data yang berubah, cukup menggunakan stateless widget. Pada metode build, kami menggunakan widget scaffold dengan latar belakang warna biru muda dengan kode warna 0xFF6B F7F5. Kemudian di dalam body ada save area agar tampilan tidak tertutup oleh area notifikasi atau notch. Konten utamanya ditempatkan di tengah layar menggunakan Canter dan disusun secara vertikal dengan kolom.
Pertama, kami menggunakan logo Polbank yang diambil dari folder aset _image dengan tinggi 150 piksel. Di bawahnya ada tombol daftar yang dibuat dengan elevate button. Tombol ini menggunakan warna biru tua, color indigo 900, dan jika ditekan akan dipindah ke halaman daftar melalui navigator push name dengan route daftar. Selanjutnya ada teks sudah punya akun masuk yang dibuat dengan teks button. Ketika ditekan akan berpindah ke halaman login dengan route masuk. Secara keseluruhan, file ini menjadi halaman awal yang mempermudah pengguna untuk memilih apakah ingin mendaftar akun baru atau langsung masuk jika sudah punya akun. Berikutnya, ini adalah file bernama daftar.packtitdar. File ini berisi tampilan dan logika halaman pendaftaran akun di aplikasi kami. Pertama, kami mengimpor patch Flutter material dar untuk UI, Firebase Out untuk proses autentikasi pengguna, dan Cloud Firestore untuk menyimpan data tambahan pengguna ke database. File ini menggunakan stateful widget karena ada data yang bisa berubah seperti loading saat proses daftar. Kami mendefinisikan beberapa controller, yaitu email controller untuk input email, nama controller untuk nama, name controller untuk name, sandi controller untuk sandi, dan ulang sandi controller untuk konfirmasi sandi. Ada juga variabel isLoading yang digunakan untuk menampilkan indikator loading saat proses daftar sedang berlangsung. Fungsi utama di sini adalah daftar. Fungsi ini pertama-tama mengecek apakah semua kolom sudah terisi, lalu memeriksa apakah password dan konfirmasi password sama. Jika semua valid, aplikasi akan membuat akun baru di Firebase Authentication menggunakan email dan password. Setelah berhasil, kami juga menyimpan data tambahan seperti nama dan name ke Firestore di koleksi bernama pengguna. Jika proses berhasil, pengguna akan melihat pesan berhasil daftar, silakan login, dan langsung diarahkan ke halaman login menggunakan navigator Bootstrap replacement name. Untuk antisipasi error, kami juga menangani beberapa error umum seperti email sudah digunakan, password lemah, dan format email tidak valid, dan menampilkannya melalui snackbar. Pada tampilan UI, kami menggunakan scaffold dengan warna latar belakang cian muda. Di dalamnya ada form pendaftaran berisi beberapa tag file untuk input data pengguna dan sebuah tombol daftar. Tombol ini akan memanggil fungsi garis bawah daftar tutup kurung. Ketika ditekan, selama proses daftar, tombol ini juga akan menampilkan loading spinner agar pengguna tahu bahwa proses sedang berjalan. Secara keseluruhan, file ini adalah inti dari fitur pendaftaran yang memungkinkan pengguna membuat akun baru atau menyimpannya di Firebase serta Firestore. Selanjutnya, ini adalah file bernama masuk.packtitdar. File ini berisi halaman login yang kami gunakan untuk proses autentikasi pengguna ke aplikasi. Pertama, kami mengimpor patchcake Flutter _material_dar untuk tampilan antarmuka dan Firebase Out untuk proses login menggunakan Firebase Authentication. File ini dibuat sebagai stateful widget karena ada bagian yang dinamis, yaitu status loading saat pengguna menekan tombol login. Kami membuat dua buah controller, yaitu email controller untuk menyimpan input email dan sandi controller untuk menyimpan input sandi. Ada juga variabel isLoading yang digunakan untuk menandakan apakah aplikasi sedang memproses login agar tombol login bisa menampilkan indikator loading. Fungsi utama di sini adalah login. Fungsi ini akan membaca nilai email dan sandi yang sudah diinput, lalu memeriksa apakah keduanya kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka aplikasi akan mencoba login ke Firebase dengan sign in with email and password. Kalau login berhasil, pengguna akan melihat pesan berhasil masuk melalui snackbar dan langsung diarahkan ke halaman beranda dengan navigator push replacement name. Kami juga menangani beberapa error khusus dari Firebase seperti user not found ketika email tidak terdaftar, wrong password ketika sandi salah, dan invalid email kalau format email tidak sesuai. Semua error ini akan ditampilkan ke
ke pengguna dan snack bar agar lebih mudah dipahami. Pada bagian tampilan kami menggunakan scaffold dengan latar belakang cian muda. Di dalamnya terdapat teks sambutan selamat datang kembali. Lalu form login yang terdiri dari 2 tab file untuk email dan sandi. Terakhir, ada tombol masuk yang akan memanggil fungsi garis bawah login, buka kurung, tutup kurung. Ketika ditekan, saat proses login sedang berjalan, tombol ini juga akan menampilkan loading spinner sebagai tanda ke pengguna. Intinya file ini berfungsi sebagai pintu masuk utama ke aplikasi agar pengguna yang sudah punya akun bisa login dan langsung menuju ke halaman beranda. Saya akan menjelaskan bagian tentang beranda Dart. 1. Import library. Import pack Flutter material Dart berfungsi mengimport pustaka Flutter material yang menyediakan berbagai widget serta scaffold, teks, app bar, dan lain-lain. Import package Cloud Firestore /Cloud Firestore .dart berfungsi mengimpor pustaka Cloud Firestore untuk mengakses data Firebase. Import package Firebase out /Firebase out .dart berfungsi mengimpor pustaka Firebase out untuk autentikasi pengguna login atau logout. 2. Membuat widget stateful. Class beranda page extend stateful widget berfungsi membuat halaman beranda sebagai widget yang dapat berubah dinamis karena mengambil data pengguna dari Firebase. 3. State dari widget beranda. Class beranda pack state extend state beranda pack berfungsi menyimpan dan mengatur keadaan state dari halaman seperti nama pengguna atau tab yang sedang aktif. 4. Variabel dalam state. int underscore selected index sama dengan 0 berfungsi menyimpan indeks tab bawah bottom navigation bar yang sedang dipilih 0 sama dengan beranda 1 sama dengan pesanan, 2 sama dengan akun. String tanda tanya underscore nama pengguna berfungsi menyimpan nama pengguna yang diambil dari Firestore. 5. Init state. Add override void init state super init state ambil nama pengguna berfungsi ini otomatis dijalankan saat halaman pertama kali dibuka. Di sini digunakan untuk memanggil fungsi ambil nama pengguna. 6. Mengambil nama pengguna dari Firestore. Future void ambil nama pengguna async. Final await sama dengan Firebase out instance current user UID. Fungsi mengambil UID pengguna yang sedang login. Final doc await Firebase Firestore instance collection pengguna .doc UID.jet. Fungsi mengambil dokumen dari koleksi pengguna berdasarkan UID. If doc exceeds set state nama pengguna sama dengan doc data nama pengguna. Fungsi jika dokumen ditemukan ambil file nama lalu simpan ke variabel nama pengguna. 7. Fungsi saat navigasi diklik. Void on item template int index fungsi menangani klik pada bottom navigation bar. If index sama dengan selected index return. Fungsi jika tab yang sama diklik lagi tidak melakukan apa-apa. Set stats selected index. Fungsi menyimpan indeks yang baru diklik. If index sama dengan 1 navigator titik push name konteks pesanan. Else if index sama dengan 2 navigator push name konteks akun. Fungsi navigasi ke halaman pesanan atau akun berdasarkan indeks tab. 8. Build membangun tampilan UI. Override widget build konteks. Fungsi membangun tampilan UI untuk halaman beranda page. 9. Scaffold dan app bar. Scaffold background color cyan 100, app bar. Fungsi scaffold adalah
struktur utama halaman. App bar menampilkan judul beranda di tengah layar. 10. Isi dari body. Body padding. Padding cons J insert sim matrix horizontal 16, vertikal 10. Fungsi memberikan jarak antara isi dan tepi layar. A. Judul dan nama pengguna. Row main axis element, main axis element, space between children. Cons text, Powerbank delivery, teks nama pengguna. Fungsi menampilkan judul aplikasi dan nama pengguna di kanan atas. Di label di sekitarmu. Container, child, context di sekitarmu. Fungsi menandai bagian toko-toko atau layanan yang dekat dengan pengguna. Tampilan toko kantin ADM. Gesture detector on tab. Sama dengan navigator push name, konteks toko, argumen kantin ADM. Fungsi saat diklik navigasi ke halaman toko dengan membawa argumen kantin ADM. Image asset image kantin ADM .png. Fungsi menampilkan gambar toko kantin ADM. Contact kantin ADM menampilkan nama toko. 11. Bottom navigation bar. Bottom navigation bar. Current index, selection index, on tab, on item tapped. Fungsi navigation bawah layar untuk berpindah halaman. Item counts, bottom navigation bar item, icon homes, label beranda. Bottom navigation bar item, icon receipt, label pesanan. Bottom navigation bar item, icon person, label akun. Fungsi menyediakan 3 tab beranda, pesanan, akun masing-masing dengan icon. Setelah saya akan melanjutkan tentang kode program pesanan .dart. 1. Import library. Import package cloud firebase /cloud firebase .dart. Import package firebase out /firebase out .dart. Import package flutter /material .dart. Fungsinya call Firestore untuk mengambil data pesanan dari Firebase Store. Firebase out untuk mendapatkan UID user yang login. Flutter /material .dart untuk membangun tampilan UI. 2. Widget pesanan page. Class pesanan page extend stateful widget. Fungsinya menampilkan halaman pesanan dengan data yang bisa berubah. Stateful widget. 3. Stat pesanan page stat. Final user sama dengan Firebase out instant current user. Fungsinya mengambil informasi user yang sedang login, khususnya UID-nya. Print UID pengguna site ini, user.uid. Fungsinya menampilkan UID user ke konsol untuk debugging. 4. Scaffold dan app bar. Scaffold background color giant accent. App bar. Fungsinya membuat struktur halaman dan app bar berjudul pesanan. 5. Tombol filter status pesanan. Row children, elevated button, diproses, elevated button, selesai. Fungsinya 2 tombol yang sudah yang disiapkan untuk memfilter pesanan berdasarkan status belum diaktifkan fungsinya. 6. Menampilkan daftar pesanan. Stream build query snapshot. Stream Firebase Firestore instance. Collection pesanan where UID is equal to user UID snapshot. Fungsinya mengambil data pesanan dari Firebase yang hanya dimiliki user yang sedang login berdasarkan UID. 7. Menangani loading dan data kosong. If snapshot connection state sama dengan connection state waiting. Return cons center child 2 circulation progress indicator. If snapshot as data, snapshot data, docs is empty. Return cons center child text belum ada pesanan. Fungsinya tampilkan loading saat masih menunggu data, tampilkan teks jika belum ada pesanan. 8. Menampilkan list pesanan. List view builder, item count, pesanan docs length, item builder fungsinya menampilkan daftar pesanan dalam bentuk scrollable list. Di dalam item builder, final item sama dengan list map string dynamic from pesanan
item, list, map item, map string, dynamic from item. Fungsinya mengkonversi list dari Firestore menjadi list yang bisa digunakan di Flutter. Final, total harga sama dengan item vol int 0, total, item sama dengan total tambah item harga as int. Final, total bayar sama dengan total harga plus ongkir. Fungsinya menghitung total harga dan total bayar termasuk ongkir. Create add sama dengan 0, create add titik day, create add titik month, create add titik year. Tanggal tidak tersedia. Fungsinya menampilkan tanggal pesanan jika tersedia. Elevated button on preset, navigator titik push, konteks, material package builder sama dengan detail struktur page, child, titik 2 konteks, lihat stroke. Fungsinya navigasi ke halaman detail stroke saat tombol lihat stroke ditekan. 9. Bottom navigation bar, bottom navigation bar, current index 1, on tab index, if index sama dengan 0, navigation push name, konteks, sales beranda, else if index sama dengan 2, navigation titik push name, konteks, sales akun. Fungsinya navigasi ke halaman beranda, pesanan, aktif, dan akun. 10. Detail stroke page, class, detail stroke page, extend, slash widget. Fungsinya halaman baru untuk menampilkan detail stroke pesanan. Properti yang diterima, item sama dengan daftar yang dipesan, daftar barang yang dipesan, alamat pengiriman, tanggal, waktu pemesanan, total harga barang, ongkir, ongkos kirim. 11. Tampilan stroke, teks, alamat, titik 2, alamat, teks, tanggal, item titik map, item sama dengan list style, teks, ongkir, titik 2, ongkir, teks, total bayar, RP, total bayar. Fungsinya menampilkan alamat, tanggal, daftar item, ongkir, dan total yang dibayar pengguna. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri. Baik, saya akan melanjutkan berikutnya. Ini adalah file bernama toko page.dat. File ini digunakan untuk menampilkan daftar produk yang dijual di toko, sekaligus mengelola keranjang belanja pengguna. Pertama, kami mengimpor package footer _material .dat untuk antarmuka pengguna, dan close Firestore untuk mengambil data produk secara real time dari Firebase Firestore. File ini dibuat sebagai stateful widget karena ada data yang akan berubah seperti daftar isi keranjang dan total harga dan total belanja. Kami membuat variabel keranjang yang berupa list untuk menyimpan data produk yang ditambahkan pengguna ke keranjang. Lalu ada fungsi tambah keranjang yang akan dipanggil saat pengguna menekan tombol tambah pada produk. Fungsi ini menambahkan item ke list keranjang dan memicu set state supaya UI langsung diperbarui. Dan itu kami juga membuat fungsi hitung total yang menghitung total harga semua produk di keranjang, serta fungsi get jumlah produk untuk menghitung berapa kali sebuah produk sudah ditambahkan. Pada bagian tampilan, kami menggunakan skip all dengan app bar bertuliskan toko. Di dalamnya ada stream builder yang berfungsi untuk memantau data produk dari koleksi produk di Firestore secara real time. Jika belum ada data, akan tampil teks belum ada produk. Produk ditampilkan dalam bentuk list menggunakan list view builder. Setiap produk akan ditampilkan di dalam cards dengan elemen gambar produk, nama produk, dan harga produk, dan jumlah jika sudah pernah ditambahkan ke keranjang. Di sebelah kanan ada tombol keranjang atau icon button yang saat ditekan akan memanggil fungsi tambah ke keranjang untuk menambahkan produk ke keranjang. Di bagian bawah kami menambahkan kontainer sebagai tampilan keranjang belanja. Di sini akan tampil total item di keranjang, jumlah, total harga, dan ada tombol beli. Tombol ini akan aktif jika keranjang tidak kosong, dan ketika ditekan akan berpindah ke halaman pembayaran dengan membawa data keranjang sebagai argumen. Secara keseluruhan, file ini adalah inti dari fitur toko di aplikasi kami, yang memungkinkan pengguna melihat produk, menambahkannya ke keranjang, dan melanjutkan ke proses pembayaran. Selanjutnya, ini adalah file bernama pembayaran page.dat. File ini berisi tampilan dan logika untuk proses checkout atau pembayaran pesanan di aplikasi kami. Pertama, kami mengimpor beberapa package Cloud Firestore untuk menyimpan data pesanan ke database Firebase.
Firebase Out untuk mendapatkan data pengguna yang sedang login, dan filter garis miring material Dart untuk antarmuka pengguna. File ini dibuat sebagai stateful widget karena ada data yang berubah seperti alamat pengiriman dan status loading saat menyimpan pesanan. Pada pembayaran pack, kami menerima data keranjang dari halaman sebelumnya melalui parameter keranjang. Kami juga membuat kontrol nama alamat kontrol untuk menyimpan input alamat pengiriman dari pengguna. Ada juga variabel isLoading yang digunakan untuk menandai saat proses konfirmasi atau simpan pesanan sedang berlangsung. Selanjutnya, ada fungsi get total harga yang digunakan untuk menghitung total harga produk yang ada di keranjang. Untuk biaya ongkir, kami membuat fungsi hitung ongkir dengan logika sederhana. Ongkir dasarnya yaitu dari Rp2.000 untuk total belanja sampai dengan Rp10.000. Jika lebih, maka ongkir akan bertambah Rp1.000. Setiap kelipatan menjadi Rp10.000. Saat pengguna menekan tombol beli sekarang, akan dipanggil fungsi konfirmasi dan bayar. Fungsi ini akan menampilkan dialog konfirmasi, menanyakan apakah pengguna sudah menyiapkan uang sesuai total belanja. Jika pengguna memilih sudah, maka aplikasi akan memanggil fungsi simpan pesanan. Pada simpan pesanan, kami menyimpan data pesanan ke koleksi pesanan di Firestore. Data yang disimpan meliputi UID pengguna, alamat, detail item, total bayar, ongkir, metode pembayaran, dan waktu dibuat. Setelah pesanan berhasil disimpan, pengguna akan diarahkan ke halaman pesanan dengan navigator push name and remove util. Pada tampilan UI, kami menggunakan skip all dengan app bar berjudul pembayaran. Isi halaman terdiri dari pertama, forum untuk mengisi alamat pengiriman, informasi metode pembayaran atau COD, rincian produk yang dipesan, dan perhitungan subtotal, ongkir, dan total bayar. Di bagian bawah ada tombol beli sekarang. Tombol ini aktif hanya jika alamat sudah diisi dan aplikasi tidak akan dalam keadaan loading. Saat ditekan akan memproses konfirmasi pembayaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Secara keseluruhan, file ini berfungsi sebagai halaman checkout yang membantu pengguna melihat detail belanja mereka, menghitung ongkir otomatis, dan menyimpan data pesanan ke Firestore.